Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Okay, this time we meet again in Mathematics for Specialist program, which is still discussing the matter of function. In this third meeting, we will discuss algebraic operation on function. Algebraic operation of function. We discuss type of operation on function, and the second example of operation on function, and the last assignment 4. Types of operation on function. There are four operation. The first is addition atau penjumlahan. The second is subtraction atau pengurangan. The third is multiplication, perkalian, and the last division or pembagian. If f for function with the domain df and g is another function with domain dg, the operation algebraic addition, subtraction, multiplication, and division can be denoted by untuk addition for addition, sum f and g is written by f plus g. It is notated by f plus g is equal fx plus gx. With domain of sum of f and g is domain f intersect with domain g. Jadi untuk di penjumlahan sendiri, penjumlahan f dan g dituliskan dengan f tambah g yang dinotasikan fx plus gx. And then in the subtraction, difference f and g is written by f minus g. Selisih antara f dan g dituliskan dalam bentuk f dikurangi g. It is notated by f minus gx is equal fx minus gx. Domainnya masih sama. Domain dari f min g adalah domain f diiriskan dengan domain g. And then multiplication, product f and g is written by f times g. Hasil kali, product is hasil kali f dan g dituliskan dalam bentuk f kali g. It is notated by f times gx is equal to fx times gx. With domain f times g is equal domain f intersect with domain g. And the last division, quotient f and g is written by f per g. Hasil bagi f dan g dituliskan f per g. It is notated by f per gx is equal fx per gx. With domain f per g is equal domain f intersect with domain g minus gx is not equal 0. Okay? To understand more, please look at the example 1. Given function fx is equal x plus 3 and gx is equal x squared minus 9. Determine the following function and its domain. The first is f plus g, f minus g, f times g, and f per g. Kita akan mencari solusinya. Pertama, kita menentukan dulu domain dari f, yaitu seluruh bilangan real, and domain dari g juga seluruh bilangan real. Kita hitung f plus g, fungsi f ditambahkan dengan fungsi g. Biasa x plus 3 ditambah x kuadrat min 9. X kuadrat plus x kuadrat plus x minus
6 ya, karena 3 dikurangi 9 adalah negatif 6. Domainnya bagaimana? Ya, domainnya adalah irisan dari domainnya F dengan domainnya G. Ya, seluruh bilangan real diiriskan dengan seluruh bilangan real, maka hasilnya adalah seluruh bilangan real. Number B, F minus G, ya. Jadi F dikurangi G, kita hitung, X plus 3 dikurangi X kuadrat min 9. Ya, perlu kita kurung, ya, X kuadrat min 9, karena nanti ada tanda negatif, perlu kita kalikan dengan negatif. Ya, X plus 3, ya, dikurangi X kuadrat ditambah 9. Hasilnya adalah minus X square plus X plus 12. Domainnya masih sama dengan domain yang penjumlahan tadi, yaitu seluruh bilangan real. Yang ketiga atau C, F times G. F dikali G, kita kalikan X plus 3 dikali X kuadrat min 9. Nah, kalian masih ingat perkalian pelangi? Silakan dikalikan X kali X kuadrat, yaitu X pangkat 3. 3 kali X kuadrat, yaitu 3X kuadrat. X kali negatif 9, negatif 9X. Yang terakhir 3 kali negatif 9, yaitu negatif 27X. Ya, perlu kalian ketahui, hasil X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi 9X dikurangi 27, itu merupakan sudah hasil yang paling sederhana, jadi tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan lagi. Nah, domainnya apa? Sama dengan yang tadi, yaitu seluruh bilangan real. Untuk nomor D, yaitu pembagian F per G, ya, kita bagi fungsi F dibagi fungsi G, ada X plus 3 dibagi 2, X kuadrat min 9. Ya, diapakan ini? Disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Bagian penyebut ataupun pembilang yang bisa kita faktorkan, ya, kita harus memfaktorkan agar nanti bisa dibagi dengan faktor yang sama. Contoh itu X plus 3 dibagi X kuadrat min 9. Yang X plus 3 sudah paling sederhana, ya, maka kita harus memfaktorkan yang X kuadrat min 9. Menjadi apa? Pemfaktoran dari X kuadrat min 9, ya, menjadi X plus 3 kali X min 3. Dari hasil itu kita ketahui pada bagian penyebut dan pada bagian pembilang ada faktor yang sama, yaitu X plus 3, maka kita bagi X plus 3 dengan X plus 3. Ya, menghasilkan 1 per X min 3. Nah, domainnya apa untuk F per G ini? Ya, domainnya adalah bilangan real, ya, dikurangi dengan syaratnya tadi. Di fungsi G tadi kan X kuadrat min 9, itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, karena pemfaktorannya tadi adalah X plus 3 kali X min 3, tidak boleh sama dengan 0. Maka hasilnya adalah X tidak boleh sama dengan 3, dan X tidak boleh sama dengan negatif 3. Ya, jadi domainnya adalah seluruh bilangan X kecuali 3 dan negatif 3. Nah, lanjut ke second example. Ya. Given function f(x) is equal to x plus 6 per x minus 4 and gx to x minus x per x plus 3. Ya. Kita diminta untuk menentukan fungsi f dikurangi g dan domainnya, fungsi f kali fungsi g dan domainnya, and then fungsi f per g dan domainnya. Nah, pertama kita tentukan dulu domain dari fx dan gx. Ingat, fx berbentuk fraction atau pecahan, di mana syaratnya adalah bagian penyebut dari sebuah pecahan tidak boleh sama dengan 0. Maka domain dari function f adalah x sedemikian sehingga x seluruh bilangan real kecuali x 4. Ya, jadi tidak boleh x sama dengan 4.
Domain untuk function G, ya, karena di bagian penyebut ada X plus 3, maka tidak boleh sama dengan negatif 3. Yang pertama, F dikurangi G. Ini agak panjang. Silakan diperhatikan pengurangan pecahan. Ya, kita masih menggunakan aturan dalam pengurangan pecahan yang sudah kalian pelajari dari SD maupun SMP. Apa yang harus kita lakukan apabila kita menjumpai ada pengurangan pecahan, walaupun ini berbentuk ada variabel X-nya ya, tapi yang namanya konsep untuk pengurangan pecahan tetap sama, yaitu mencari KPK dari penyebutnya. Karena dia beda faktor, KPK-nya ya tinggal kita kalikan saja ya. Ya, jadi bagian penyebut kita kalikan dengan X plus 3. Yang 2X plus 6 per X min 4 kita kalikan dengan X plus 3 per X plus 3. Yang 2X min 8 per X plus 3 kita kalikan dengan X min 4 per X min 4. Atau kalau kalian masih ingat dulu, kalau penyebutnya berbeda, tinggal kita kali silang gini. Ya. Jadi penyebutnya kita kalikan, terus yang atas kita kali silang. Ini kali ini kali ini. Ya, akan membentuk model seperti ini. Kalau masih kalian ingat ya, dulu waktu di sekolah dasar maupun di SMP. Ya, menjadi 2X plus 6 dikali X plus 3 dikurangi 2X min 8 dikali X min 4 per X min 4 kali X plus 3. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan perkalian ini. 2X plus 6 kali X plus 3 dan kita harus melakukan perkalian 2X min 8 kali X min 4. Kita kalikan perkalian pelangi ya. Jadi 2X kali X, 2X kuadrat. 2X kali 3 ditambah 6X, jadi 12X. 6 kali 3, 18. Untuk yang ini, 2X kali X, 2X kuadrat. 2X dikali min 4, min 8X. Min 8X ditambah negatif 8X, jadi negatif 16X. Negatif 8 dikali negatif 4, ya, plus 32. Kita tetap memberikan tanda kurung, ya, karena di sini ada tanda pengurangan, hati-hati. Hasilnya, kita keluarkan yang di belakang dari dalam kurungnya, 2X kuadrat ditambah 12X ditambah 18. Dikurangi, nah ini kita kalikan pelangi lagi dengan negatif. Negatif 2X kuadrat, ini negatif kali negatif jadi positif 16X. Ini negatif kali positif jadi negatif. Ya, negatif 32. Setelah itu kita kurangkan variabel yang suku-suku yang sama. Mana yang sama? 2X kuadrat dengan min 2X kuadrat. Ini saling menghilangkan karena sama-sama X kuadrat. Ya, 2 dikurangi 2, 0. Sedangkan yang 12X dengan 16X kita jumlahkan. 12X ditambah 16X hasilnya adalah ya 28X. 18 dikurangi 32 hasilnya adalah negatif 14. Per ya, bawahnya adalah X kuadrat min X min 12. Nanti kalau pertanyaannya itu pilihan ganda, jadi tergantung pertanyaannya ya. Ini bisa tetap penyebutnya masih dalam bentuk X kuadrat min X min 12. Domainnya apa? Domainnya adalah seluruh bilangan real kecuali 4 dan negatif 3. Kita lanjutkan untuk soal yang B. F kali G. Kita kalikan dulu. 2X plus 6 per X min 4 dikali 2X min 8 per X plus 3. Untuk perkalian pecahan, caranya adalah pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Ya, 2X plus 6 dikali 2X min 8 menjadi kita faktorkan, 2 kita keluarkan, 2
X plus 3 kali 2 X min 4. Untuk bagian penyebut masih tetap tidak mengalami perubahan. Di sana kita lihat bagian penyebut dan pembilang ada faktor yang sama sehingga bisa kita bagi X plus 3 dibagi X plus 3, X min 4 dibagi X min 4 sehingga hasilnya adalah 2 kali 2 atau 4. Ya. Bisa kita simpulkan bahwa perkalian fungsi f dan g menghasilkan sebuah fungsi konstan. Nah, untuk domain tetap ya sama dengan penjumlahan tadi, yaitu semua bilangan real kecuali 4 dan min 3. Soal yang ketiga atau ke C, F dibagi G, nah kita hitung, yaitu 2X plus 6 dibagi X min 4 dibagi 2X min 8 per X plus 3. Kita ingat bahwa pembagian sebuah pecahan, ya, pembagian pecahan itu bisa diubah menjadi perkalian, ya, dengan cara bagian pecahan yang kedua kita balik posisi antara pembilang dan penyebutnya. Setelah itu kita kalikan biasa seperti perkalian pecahan tadi, 2X plus 6 dikali X plus 3. Sedangkan penyebutnya X min 4 dikali 2X min 8. Kita faktorkan 2X plus 6 menjadi 2 kali X plus 3. Sedangkan yang 2X min 8 kita faktorkan menjadi 2X min 4. Kita lihat di sini ada X plus 3 kali X plus 3 dan di bawah ada X min 4 kali X min 4. Untuk 2 kita bagi dengan 2 sehingga 2 dibagi 2 1. Hasilnya X plus 3 kali X plus 3 per X min 4 kali X min 4. X plus 3 kali X plus 3 kita bisa menuliskan menjadi X plus 3 per X min 4 dikuadratkan. Kan yang atas X plus 3 kuadrat, yang bawah X min 4 kuadrat, maka dijadikan 1 menjadi X plus 3 dibagi X min 4 kuadrat. Domain fungsinya adalah ya, sama ya dengan yang tadi. Karena dikurangi dengan fungsi G tidak sama dengan 0, itu fungsi G yang tidak sama dengan 0 itu hasilnya sama. X tidak boleh negatif 3. Untuk contoh yang ketiga, kita punya contoh dalam soal cerita. Ya. A photographer can produce good picture through two stages, namely the stage of shooting and editing stage. The cost required at the shooting stage B1 is 500 per picture. Ya. As function, ya kita tuliskan fungsinya B1, 500G plus 2500. And cost at editing stage B2, kita namakan B2, is 100 per picture. As function B2 itu adalah 100G plus 500. With G is the amount the picture that produced. Jadi G adalah seluruh gambar yang akan diproduksi. Yang pertama, berapakah banyak ya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus? Ya, kita lihat dulu. Kita tuliskan bahwa fungsi yang pertama adalah B1, 500G ditambah 2500. Fungsi yang kedua adalah 100G ditambah 500. Nah, a good picture can required by two process, shooting and editing. So the function cost is, we must summation B1 and B2. Kita harus menjumlahkan B1 dan B2. Kita jumlahkan ya. 500 tambah 100, 600, 2500 tambah 500 adalah 3000. Itu adalah fungsi B1 tambah B2. Sedangkan total cost to produce 10 picture G10 ya adalah, kita hitung bersama-sama,
600G ditambah 3000, kita ganti, kita substitusi G-nya adalah 10, maka 600 kali 10 ditambah 3000. Hasilnya adalah 9.000. Lanjut untuk sehingga the total cost is needed to produce 10 picture with good quality is 9.000 rupiah. And then example 4, ini juga dalam bentuk soal cerita, tetapi ini soal cerita yang bukan operasi ya. Saya berikan tambahan soal cerita. Kita bisa menghitung suatu ketinggian peluru yang ditembakkan ke atas dengan menggunakan sebuah fungsi. Contohnya adalah sebuah peluru yang ditembakkan ke atas, ketinggian dari peluru dari tanah setelah T detik adalah HT sama dengan negatif 4T kuadrat plus 16T meters. Pertanyaannya, maka ketinggian peluru setelah 2 detik adalah, kita substitusikan T sama dengan 2 ke dalam fungsi HT, kita dapatkan HT H2 sama dengan negatif 4 kali 2 kuadrat ditambah 16 kali 2, sehingga ketemu hasil dari ketinggian saat T-nya 2 second adalah 16. So, the pallet height after 2 second is 16 meters. Untuk contoh yang kelima, contohnya adalah Jihan takes math lesson with a mandatory monthly fee. Jadi setiap bulannya itu wajib membayar biaya les sebesar 100.000. Ditambah dengan fee meeting. Jadi setiap pertemuannya sendiri membayar 50.000. Jika Jihan mengikuti 4 meeting dalam sebulan, maka berapakah biaya yang harus dibayarkan oleh Jihan? Solusinya adalah yang pertama kita membuat dulu fungsi yang menyatakan soal cerita tentang Jihan tadi, yaitu kita lembagkan Bx sama dengan 50.000 X ditambah 100.000. Siapa Bx? Bx adalah biaya yang harus dibayarkan. Sedangkan X adalah the number of meeting atau jumlah pertemuan. Kenapa 100.000-nya tidak diberi variabel X? Karena 100.000-nya itu tetap per bulannya. Sedangkan dalam sebulan itu berapa kali pertemuan itu yang harus dikalikan 50.000. Karena tadi Jihan mengikuti 4 meeting, 4 pertemuan, maka kita kalikan 50.000 dengan 4. Hasilnya 200.000 ditambah 100.000 yaitu 300.000. So, fees Jihan has to pay is 300.000. Begitu. Oke. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa kalian pahami dengan baik. And the last, please do the assignment 4, operation algebraic of function. There are 2 number. Please do on your notebook and then submit via Google Classroom. Okay, thank you very much. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.